Oke, saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur pasal yang ke-51 atau Mazmur nomor 51. Brothers and sisters, let us open our Bible to Psalm chapter 51. Mazmur 51 adalah doa pengakuan dosa dari Daud. Psalm chapter 51 is a prayer of confession, of David's confession of his sin. Atau maybe repentance ya, prayer of repentance. Or the prayer of repentance. Yeah. Seperti kita tahu, kita terakhir sedang membahas bagaimana setelah Nathan menegur Daud dan kemudian Daud bertobat karena dosanya itu. As we know that when Nathan rebuked David, David repented of his sin. Dan ini pasti Mazmur yang ditulis kemudian atau di dalam pergumulan Daud setelah Nathan menegur dia dan kemudian dia menuliskan doa pertobatannya kepada Tuhan di dalam Mazmur 51 ini. And this psalm must be written after he committed the sin, and actually after Nathan rebuked him and he repented. Ini adalah salah satu doa yang sangat indah, atau mungkin boleh dikatakan doa yang terindah, doa pengakuan dosa yang terindah yang boleh dicatat di dalam Alkitab. You can say that this prayer of repentance might be the most beautiful and one of the most beautiful prayers of repentance. Doa yang mengungkapkan segala isi hati pergumulan dari seorang Daud yang sadar akan dosanya. A prayer that shows the shortcoming and the struggles that David experienced himself. Mari kita membaca, kita akan membaca di dalam bahasa Indonesia saja. Saudara yang membaca di dalam bahasa lain silahkan mengikuti di dalam Alkitab saudara. We will read it only in Indonesian, so if you have your Bible in other languages, please read accordingly. Kita baca bergantian ya, ayat yang 1 dan 2 saya bacakan, saudara sekalian ayat yang ketiga. We will read in turns. I will read verses 1 and 2, and the congregation will read verse 3. Dan kita bergantian seterusnya. And then we will take turns. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Semua. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorai kembali. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu, bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Mari kita berdoa sekali lagi. Let us pray once more. Kami bersyukur kalau kami boleh menerima firman dari Tuhan dari
hamba-Mu yang Kau telah urapi dengan Roh-Mu yang kudus. We give thanks that we can hear your word that you preach from your servant who has been anointed by your Holy Spirit. Kami bersyukur kalau di dalam segala kesalahan dan dosa dari hamba-Mu Daud, kami boleh juga belajar akan pergumulan hati manusia yang berdosa kepada Tuhan. We give thanks that in all of David's wrongdoings and mistakes, we can actually learn of the true repentance and struggles that he experiences. Karena kami sesungguhnya anak-anak-Mu juga banyak melakukan dosa di hadapan Tuhan. For we, your children, have committed abundant sins before you. Ajarlah kami memiliki hati seperti hamba-Mu Daud, sehingga Kau boleh memulihkan dan Kau boleh mengembalikan sukacita yang dari Tuhan. Teach us to have a heart like your servant David, that you too may restore the joy that is in you. Kau berkati dan pimpin pemberitaan firman pada pagi hari ini di tempat ini maupun saudara-saudara kami yang mendengar firman dari hamba-Mu Jin di tempat retreat. Please bless and guide the preaching of your word here in this place and also by Jin in the retreat. Please. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. In the name of Jesus Christ our Lord, we give thanks and pray. Amin. Amen. Saudara sekalian, saya akan mengkhotbahkan Mazmur 51 ini sebanyak 2 kali. Hari ini sekali dan 2 minggu lagi kita akan melanjutkan dari Mazmur 51. Brothers and sisters, I will preach this psalm twice. First time this week and then the second time the next week. Dan seperti tadi saya bacakan di dalam ayat 1 dan 2, di Indonesia 1, 2, di Inggris itu judulnya ya. Ayat 1 dan 2 yaitu ketika ini memang doa atau pengakuan dosa dari Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia berdosa terhadap Batsheba. Psalm chapter 51 describes, well, in Indonesian it'll be verses 1 and 2, but in the English it'll just be the description under the title or the heading that it talks about how it is after Nathan rebuked David. Saudara sekalian, kita ingat bagaimana Tuhan mengutus Nabi Nathan datang kepada Daud untuk membongkar akan dosanya. We know how God sent prophet Nathan to expose David's sin. Dan kita tahu itu adalah anugerah yang besar yang Tuhan berikan kepada Daud ketika firman Tuhan datang menegur akan dosa Daud. And we know that this is God's abundant grace when the blessing came to David to rebuke his sin. Dan kita juga sudah belajar 2 minggu lalu bagaimana anugerah Tuhan itu datang dengan cara yang brilian, yang membongkar dosa dan kesalahan Daud yang tersembunyi di dalam hatinya. And we have learned 2 weeks ago how God uses a brilliant way to expose David's sin. Nathan datang bukan langsung membongkar dosa Daud, tetapi dengan memberikan satu cerita supaya Daud bisa mengaca sendiri daripada cerita dan keputusan yang dia katakan sendiri terhadap kisah itu. Nathan didn't expose David's sin right away, but instead he shared a narrative in which David can reflect and see upon his own decision upon that narrative. Sehingga ketika Daud begitu marah karena orang kaya yang jahat itu dan berkata orang itu harus dihukum mati dan harus mengganti domba yang sudah diambilnya 4 kali lipat. And then David was furious upon listening to the story and said that, oh, this man had to receive capital punishment and to repay the debt fourfold. Karena dia bukan hanya melakukan yang jahat, tetapi dia tidak ada belas kasihan sama sekali terhadap tetangganya yang orang miskin itu. For he doesn't not only commit evil, but he also has no mercy on the poor servant of his neighbor. Maka dengan kalimat daripada Daud yang menghakimi dirinya sendiri, Nathan tinggal hanya perlu berkata, you are that rich man. And from David's own decision that Nathan could just say, you are the man. Dan disitulah Daud langsung sadar dan terbongkar dosanya. Dan kita sudah membaca bagaimana Daud kemudian bertobat mengatakan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. And there David's sin is exposed, and therefore he said, I have sinned against the Lord. Dan saat ini kita akan memikirkan dengan lebih dalam dari doa pertobatan daripada Daud ini untuk merenungkan akan sesuatu yang indah terjadi ketika anak Tuhan itu bertobat daripada dosa-dosanya. And we shall contemplate more deeply and reflect on how beautiful it is when a child of God repents of their sin. Orang Kristen kita tahu, saudara dan saya, bukan berarti ketika kita ditebus oleh Tuhan menjadi anak Tuhan, menjadi manusia baru, kita tahu kita tidak langsung menjadi sempurna.
Christians, as you and I know, when we are redeemed, we are not perfect straight away. Kita seringkali jatuh di dalam dosa. We fell into sin many times. Di dalam banyak perkara, di dalam pikiran, di dalam hati, di dalam perkataan kita, di dalam perbuatan kita seringkali tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. In many instances, in our words, acts, and deeds, we often not please the Lord. Tidak ada satu orang pun di dalam Alkitab yang selain daripada Kristus yang adalah bukan orang berdosa. There's no one person in the Bible who is not a sinner except Jesus Christ. Bahkan Paulus sendiri yang boleh dikatakan rasul terbesar, dia sendiri mengatakan, aku di antara semua orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Even Paul himself, the greatest apostle, said, I am the chief of sinners. Jadi tidak sesuatu yang menjadi sesuatu yang wajar kalau orang Kristen adalah orang yang seringkali kita jatuh di dalam dosa. And so it is something normal for Christians to fall into sin. Waktu saya katakan normal atau wajar, bukan berarti itu yang seharusnya terjadi. When I say normal or common, it doesn't mean that it has to happen that way. Tetapi sepanjang kita masih ada di dalam dunia ini, sepanjang kita belum bertemu muka dengan Kristus, itulah fakta yang kita harus ketahui bahwa kita memang masih bisa jatuh di dalam dosa. But as long as we are in the world before we meet Christ the second time, we have to accept the fact that we can fall into sin. Dan tetapi yang paling penting adalah bagi anak-anak Tuhan ketika kita jatuh di dalam dosa, bagaimana kita kemudian meresponi akan hal itu. But what's most important when God's children fall into sin, how do we respond to it? Dan hari ini kita melihat bagaimana Daud, seorang hamba Tuhan yang agung, tetapi setelah melakukan dosa yang begitu besar, dia kemudian meresponi dengan benar terhadap firman Tuhan yang datang menegur dia. Today we see how David is such a great servant of the Lord, and when he committed his sin, he actually repented, and this is something that we can learn. Biarlah kita boleh, waktu kita merenungkan bagian ini, kita makin mengerti apa artinya pertobatan yang sejati. When we reflect on this part, may we understand what true repentance means. Dan kemudian kita semakin mengerti apa artinya keselamatan yang sejati. And for us to understand what true salvation means. Karena tanpa pertobatan yang sungguh-sungguh, tidak ada keselamatan bagi umat Tuhan. For without true repentance, there will be no salvation for God's people. Kalau kita mengingat akan berita yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis ketika dia datang ke dalam dunia ini, dia mengkhotbahkan supaya orang bertobat. Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. If you remember of the birth of John the Baptist, he was preaching God's word saying, repent for the kingdom of God is at hand. Ketika Kristus datang, berita yang pertama dia beritakan juga tentang pertobatan. Bertobatlah karena kerajaan sudah datang. When Christ came, John the Baptist also said, repent. Christ also said, repent, for the kingdom of God is coming. Dan kalau saudara membaca kisah para rasul di dalam khotbah pertama Petrus, itulah yang juga respons yang Petrus inginkan dari umat, dari orang-orang yang mendengar akan firman Tuhan. If you read in the book of Acts, when Peter preached, this is the response that Peter was expecting as well when he was preaching God's word. Itulah khotbah pertama Petrus di hari Pentakosta dalam kisah para rasul kedua. Petrus berkhotbah memberitakan Injil kepada orang-orang Israel pada waktu itu. In Acts chapter 2, when Peter preached for the first time, he was preaching of repentance in front of the Jews during that time. Dan ketika orang-orang mendengar akan berita tentang Injil, tentang bagaimana mereka telah menyalibkan Yesus Kristus yang tidak berdosa itu, maka mereka sangat tertusuk hatinya. And when people heard how they crucified the sinless Christ, they were pierced to their hearts. Kisah 2 ayat 37 berkata, ketika mereka mendengar akan khotbah daripada Petrus, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Acts chapter 2 verse 37 said, when they heard the preaching, they were pierced to their hearts, and when they were asking the apostles, what must we do now? Dan ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. And verse 38 said, Peter said to them, repent and be baptized in the name of Jesus Christ that you may be received as God's people. Tanpa pertobatan yang sejati, tidak ada keselamatan di dalam hidup kita. Without true repentance, there will be no salvation in our lives. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita datang kepada Dia, maka harus ada pertobatan yang sejati di situ. When we
believe in God and when we come to Him, there must be repentance. Tetapi pertobatan bukan hanya berhenti ketika kita datang pertama kali kepada Kristus. But repentance doesn't only stop when we come to Christ the first time. Tapi pertobatan itu juga menjadi kehidupan kita seumur hidup kita selama kita ada di dalam dunia ini. But repentance means having to repent our whole lives. Karena kita tahu, kita sadar kehidupan kita masih banyak hal yang kita belum sempurna dan tidak berkenan kepada Tuhan. Because we know that in our life there are many things that are not pleasing before the Lord and are not perfect yet. Dan 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan jikalau kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah Allah yang setia dan adil dan Dia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 John chapter 1 verse 9. 1 John chapter 1 verse 9 says, if we repent of our sins, He who is true and holy will forgive us of our sins. Saudara sekalian, karena itu kita akan memikirkan bersama-sama pada hari ini apa artinya pertobatan yang sejati. And therefore this morning we shall contemplate on what is true repentance. Apa artinya kita sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan. What does it mean to truly repent before God? Kita melihat dari Mazmur 51 ada beberapa poin yang hari ini akan kita renungkan. We see from Psalm chapter 51 there are a few points that we shall contemplate upon this morning. Hal yang pertama adalah pertobatan sejati itu berarti harus ada di dalamnya kita menyadari keberdosaan kita. The first point being when we repent, we need to realize our sinfulness. Tentu penting sekali menyadari bahwa seluruh dunia sudah jatuh di dalam dosa. Of course, it is important to realize that the whole world had fallen into sin. Kejadian pasal yang ketiga mencatat peristiwa manusia jatuh dalam dosa dan karena itu semua ciptaan sudah dikutuk di bawah dosa. Genesis chapter 3 recorded that how mankind fell into sin and all the world is cursed with sin. Dan tanpa kejadian pasal 3 yang menceritakan manusia berdosa dan seluruh ciptaan ada di bawah kutuk dosa, maka seluruh Alkitab doesn't make sense. Without Genesis chapter 3 that tells us that indeed all of us are under the curse of sin, then the rest of the Bible will not make sense. Kalau kita hanya memiliki kejadian 1 dan 2, bagaimana Tuhan menciptakan segala sesuatu baik dan bahkan sangat baik. If we only have Genesis chapters 1 and 2 where God created the world and said it's good and it's very good. Dan kejadian pasal 3 misalnya dicabut daripada Alkitab. And Genesis chapter 3 is taken out of the Bible. Dan kemudian kita langsung lompat ke dalam kejadian pasal 4 dan seterusnya. And then we jump to Genesis chapter 4 and so forth. Maka sebenarnya Alkitab will not make sense. Then the Bible will not make sense. Karena dari segala sesuatu yang Tuhan ciptakan pada saat pertama baik dan bahkan sangat baik. Because out of all the things that God created in the beginning where it was good and even very good. Langsung di dalam pasal keempat terjadi pembunuhan pertama. Kain membunuh adiknya sendiri Habel. Then in chapter 4 there the first murder was ever committed. Cain killed Abel. Dalam kejadian pasal 5 langsung terjadi kematian. And then in chapter 5 it is recorded death after death after death. Bahkan pasal yang ke-6, kejadian pasal 6, Tuhan begitu sakit hatinya melihat manusia yang begitu jahat dan Dia menyesal telah menciptakan manusia. And even in chapter 6, God was truly pierced to the heart and He even regretted creating man. Maka kalau kejadian pasal 3 dicabut daripada Alkitab tentang manusia jatuh dalam dosa dan seluruh dunia jatuh dalam dosa, maka Alkitab doesn't make sense. And so if Genesis chapter 3 is taken out of the Bible in saying how the world has fallen into sin, then the whole Bible will not make sense. Bagaimana ciptaan Tuhan yang baik, kemudian ternyata ada kematian, ada kejahatan, ada pembunuhan, ada segala macam kerusakan dan penderitaan. How is God's good creation in the beginning could lead to evil, murder, death, and all kinds of evil that's happening. Maka kunci mengerti kejadian pasal 3 itu menjadi krusial untuk kita boleh mengerti seluruh daripada bagian Alkitab yang lain. So the key to understanding the other parts of the Bible is knowing Genesis chapter 3. Saudara sekalian, tetapi bukan hanya kita perlu mengerti akan bahwa semua manusia seluruh dunia ini sudah jatuh di dalam dosa. Brothers, but it is not only enough for us to understand that the whole world has fallen into sin. Yang juga sangat penting adalah bagi saudara dan saya, bagi semua umat manusia di dalam dunia ini adalah menyadari bahwa saya, engkau dan saya adalah orang berdosa yang layak menerima murka Allah. But what's important is that all of us, and especially us, realize that our sinfulness truly deserves the punishment of God. Seperti yang Daud katakan di dalam ayat yang kelima. As what David said in verse 5. Maybe you have to say verse 3. Verse 3. Yeah.
dikurangi 2, selalu dikurangi 2. Ya. Verse 3. Verse 5 ayat 5 mengatakan, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Verse 3 in the English said, "For I know my transgressions and my sin is ever before me." Saudara sekalian, ada waktunya kira-kira mungkin 9 bulan sejak Daud bersetubuh dengan Batsheba sampai anak dari hasil perzinahan itu lahir. And there's actually around a period of around 9 months when David came into Bathsheba and before the child was born. Ketika Daud sebenarnya tidak menyadari akan dosanya. And David did not realize of his sin. Dan saya katakan yang lalu bahwa ini adalah keadaan yang sangat berbahaya. And I said in the past that this is a grave situation. Kalau Daud melakukan dosa, dia sudah berzina, dia sudah membunuh dan melakukan segala dosa yang lain, dia mengingini istri sesamanya, mengingini dan melakukan segala kejahatan, dan Tuhan membiarkan dia tidak menyadari akan dosanya. If David had committed all kinds of evil, murder, plotting, and all kinds of things, and God left him in his sin, maka itu adalah keadaan yang sangat berbahaya. then that is a very grave situation. Saudara sekalian, maka seperti tadi saya katakan bahwa ketika Tuhan mengutus Nathan kepada Daud, ini adalah suatu anugerah yang besar. Therefore I said when God sent Nathan to David, it is God's abundant grace. Dan kita melihat di sini respons daripada anak Tuhan yang sejati. And we see here the response of God's true child. Sekali lagi, anak Tuhan yang sejati, anak-anak Tuhan yang sejati bukanlah orang yang tidak bisa berdosa. Again, God's true children are not those who cannot fall into sin. Tetapi anak-anak Tuhan yang sejati adalah ketika dia berdosa dan firman Tuhan datang menegur dia, maka dia menyadari akan dosanya. But God's true children is when they will rebuke of their sin and they realize of their sin. Daud mendengar perkataan firman Tuhan dan dia mengakui, menyadari akan dosanya. David listened to the word of God and he realized of his sin. Memang tidak enak ketika dosa kita dibongkar, Of course, it is not nice to have your sin exposed. tetapi ini adalah sesuatu yang absolutely essential untuk kita boleh mengalami pertobatan yang sejati. But it is absolutely essential for us to experience true repentance. Saudara sekalian, tentu pertanyaannya bagi saudara dan saya adalah apakah kita sungguh-sungguh sudah menyadari akan dosa kita dan kita berseru seperti Daud meminta belas kasihan dari Tuhan. Brothers and sisters, the question is, do we have the same response as David, begging for God's forgiveness? Pertobatan yang sejati adalah poin pertama, kita harus menyadari keberdosaan kita. True repentance, first of all, requires us to realize of our own sinfulness. Yang kedua adalah untuk kita makin mengerti akan hal ini, kita makin perlu mengerti akan natur daripada dosa. Secondly, is for us to understand the nature of sin. Karena pertobatan sejati juga semakin kita mengerti apa itu dosa, semakin kita akan menyadari akan keberdosaan kita. Because true repentance knows the nature of sin and therefore causing us to realize our sinfulness. Dosa di sini Daud menggambarkannya dengan berbagai kata. Paling sedikit ada 3 kata yang kita akan renungkan. So David depicted the nature of sin here in 3 verses. Yang pertama adalah three words. Ya, adalah yang pertama adalah transgression yang disebut di dalam ayat yang ketiga bahasa Indonesia. The first being transgression in verse 1. Ya. Di situ dikatakan, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku, hapuskanlah my transgression menurut rahmatmu yang besar. It is said, have mercy on me, O God, according to your steadfast love, according to your abundant mercy, blot out my transgressions. Nah, itu kata yang pertama, transgression atau pelanggaran dalam bahasa Indonesia yang berarti yang mempunyai pengertian pemberontakan melawan penguasa yang sah. The first word, transgression, means rebellion against the rightful ruler. Transgression berarti kita menginginkan untuk melakukan kehendakku, meskipun kita tahu itu adalah melawan akan penguasa yang sah. Transgression means we want to do our will even though we know it is against the rightful ruler. Inilah ketika kita mengerti arti dosa, kata dosa di sini, kita menyadari bahwa kita melawan akan Tuhan yang telah menciptakan, yang telah memberikan firman-Nya bagi kita. This is why when we understand the nature of sin, we know that we are going against God, the creator of the universe, and those who created us. Kita melanggar, transgress dari apa yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita. We transgress on what God has said to us.
Yang kedua, kata yang kedua dipakai adalah iniquity atau kesalahan di dalam bahasa Indonesianya. The second word that is used is iniquity. Ayat yang keempat mengatakan bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan ya di situ 4a. Verse 2, the first part, wash me thoroughly from my iniquity. Iniquity adalah kesalahan adalah memiliki pengertian yang berbeda dengan transgression. Iniquity has a different understanding than transgression. Iniquity atau kesalahan ini adalah pembelokan dari sesuatu yang benar. Iniquity or wrongdoing is a perversion on something that is right. Kalau transgress adalah ada batas, kita melanggar melawan batas itu. If transgression means we are trespassing a certain limit, Iniquity adalah sesuatu yang benar, jalan yang lurus, kita belokkan. iniquity is something of a rightful path and then we twist it. Sesuatu yang being twisted, bent, belok atau perverted. Something that is twisted, bent, or perverted. Saya ambil contoh waktu hari Rabu kemarin saya berbicara tentang di dalam persekutuan doa berbicara tentang bagaimana Paulus itu bersukacita atas pemberian jemaat Filipi. I'll give you an example that on the Wednesday on the prayer meeting actually described how Paul was rejoicing over the gift from the Philippians. Dan salah satu alasan Paulus bersukacita atas love gift atau pemberian jemaat Filipi kepada dia adalah dia mengatakan karena hal itu memberi keuntungan besar bagi mereka. One of the things why Paul rejoiced over this love gift is because when they do it, it gives credit to them. Menarik ya saudara sekalian, Paulus mengatakan aku bersukacita atas pemberianmu karena ketika engkau memberi itu memberi keuntungan besar bagimu. It's interesting, isn't it, when they said that when Paul said, I rejoice over your love gift, it is because it gives credit to you. Ini adalah satu hati yang sungguh-sungguh yang mengerti kedalaman daripada kehendak Tuhan sehingga dia bersukacita bukan untuk pemberian itu sendiri, tetapi dengan pemberian itu memberi keuntungan besar bagi jemaat di Filipi. It is to truly understand the depth of God's will that in their giving, it is actually to give great credit to them. Kenapa memberi keuntungan besar bagi jemaat di Filipi? Why does the Philippian congregation receive that great credit Atau great gain? or great gain? Ya, dengan memberikan love gift-nya kepada Paulus. By giving their love gift to Paul. Yaitu karena dengan Paulus mengingat kita mengetahui perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan lebih berbahagia orang yang memberi daripada yang menerima. Because as what Paul knew and what Jesus said, it is better to give than to receive. Artinya jemaat di Filipi sadar betul, mengerti betul bahwa mereka bersukacita, mereka konten dengan apa yang Tuhan sudah berikan dan mereka overflow hatinya dengan kasih yang diberikan kepada Paulus di dalam bentuk love gift. And therefore the Philippians realized how they are content in themselves and therefore they overflowed and therefore the giving of the gift to Paul. Artinya mereka mengerti, mereka menyadari bahwa dengan memberikan itu adalah sesuatu yang lebih berbahagia. Mereka adalah orang-orang yang berbahagia, orang yang puas di dalam Tuhan. Sehingga rasa puas itu muncul sebagai overflow kasih kepada love gift kepada Paulus. This means that they understood that in giving they are so blessed and so rejoicing and therefore that's why they give the love gift. Dan mereka juga melaksanakan mentaati akan perintah Tuhan yang memerintahkan manusia, memerintahkan umatnya untuk mengumpulkan harta di sorga, bukan mengumpulkan harta di dunia ini. And they also obey God's will in saying that they are collecting treasures in heaven and not on earth. Dan itu adalah satu keuntungan yang besar. And this is great gain. Jemaat di Filipi adalah juga jemaat yang berarti mengerti bahwa godliness with contentment adalah satu keuntungan yang besar. The Philippians understood that godliness with contentment is great gain. Mereka tidak mengambil segala suatu harta untuk bagi diri mereka sendiri. They don't take every treasure for themselves. Tetapi mereka konten dengan apa yang Tuhan berikan, bahkan contentment itu menjadi meluap keluar sehingga boleh muncul dari give kepada Paulus dan Paulus mengatakan itu adalah a great gain. But they're content within themselves that overflowed in their giving to Paul and then that's why Paul said it is great gain. Saudara, kemudian hari Rabu saya mengatakan bahwa hal ini, saudara, ini kan konsep yang aneh sekali. Tidak ada di dalam dunia ini konsep seperti itu. Brothers and sisters, on Wednesday I explained that this is such a strange concept. There is no such concept in this world. Tetapi itulah yang benar yang Paulus katakan, ajarkan dan itu yang ada di dalam hati jemaat di Filipi.
But this is what is right, what Paul was teaching, and this is what was in the heart of the Philippians. Tapi saya katakan itu sebenarnya bisa dimanipulasi dengan gampang sekali oleh pengkhotbah-pengkhotbah yang menginginkan harta. But I also said that this can also be easily manipulated by preachers who just want the treasure. Mereka akan memakai ayat itu, mengerti ayat itu, dan kemudian mengatakan, karena itu berikanlah sebanyak-banyaknya uang ke gereja kepada saya. They would use that verse to say, and therefore give God's servant lots and lots of money. Karena ketika engkau memberikan banyak harta kepada saya, your love gift, maka itu kamu sedang untung. Because when you give me lots of love gift, then therefore you gain. Betul-betul itu adalah manipulasi, itu adalah iniquity, pembelokan dari sesuatu yang benar. This manipulation is iniquity, the twisting of a righteous path. Kenapa itu saya katakan satu pembelokan yang besar? And why do I say this is a great perversion? Karena Paulus tidak pernah akan mengatakan kalimat itu. Because Paul himself would never say that. Karena Paulus bukanlah orang yang serakah dan dia bukanlah orang yang menginginkan harta daripada jemaat di Filipi. Because Paul was not a greedy man who wanted gift or love gift or money from the Philippians. Di dalam ayat sebelumnya dia sudah mengatakan, aku konten, aku tidak memerlukan sama sekali akan pemberianmu. In the verse before, he said, I am content, I do not need any of your giving. Aku sudah tahu belajar apa artinya kekurangan, apa artinya kelimpahan, apa artinya di dalam begitu kebanyakan ataupun di dalam segala kekurangan dalam hidupku. I have learned on what it is to be content because I've experienced malnourishment and poverty and riches and all kinds of things. Saudara sekalian, aku tidak memerlukan gift darimu sama sekali. Brothers and sisters, I do not need any gift from you. Tetapi ketika engkau memberikan sebagai your love, showing your love to me, itu adalah sesuatu yang baik. But when you give it as a part of your love to me, then that is something very good. Dan yang baik adalah karena engkau mengerti akan isi hati Tuhan. And what is good is that you understand what is in God's heart. Karena ketika engkau melakukan itu, engkau sedang mentaati akan kehendak Tuhan yang merupakan kasih yang meluap keluar dan engkau sendiri sudah konten dengan apa yang Tuhan berikan sehingga apa yang Tuhan sudah berikan itu meluap di dalam hidupmu dan dibagikan kepada Paulus. Because when you understand it, you understand God's will and therefore the overflow that is given to Paul. Saudara sekalian, dosa adalah iniquity dari sesuatu yang kelihatan baik, kelihatan bagus, tetapi kemudian ditwisted menjadi bersalah. Itulah seringkali kita perlu mengerti itulah dosa di hadapan Tuhan. Brothers and sisters, we know that iniquity is being on the righteous path or way and then it's being twisted and being used for the wrong thing. Kalau kita kembali kepada kehidupan Daud, maka Daud juga bisa berkata seperti yang lalu saya katakan bahwa dia sedang melakukan sesuatu yang baik bagi Batsheba. If we look at David's life, then we could say that David could say that he's done great things for Bathsheba. Khususnya ketika Uria sudah mati dan kemudian Daud mengambil Batsheba menjadi istrinya. Especially when Uriah died and then David took Bathsheba as his wife. Dan kita tahu seorang janda pada zaman itu adalah seorang yang sangat-sangat susah dan sangat-sangat menderita. And we know that a widow during that time had such a difficult time and is suffering a lot. Daud bisa justify dan bisa twisted hatinya sehingga berkata kepada dirinya, aku sedang melakukan yang baik. Uria sudah mati, aku menghargai Uria dan mengambil Batsheba menjadi istrinya, masuk ke dalam istana, menikmati segala kemewahan di dalam hidup di dalam istana. David could justify and twist this notion and said that, oh well, Bathsheba's a widow now. I took her in, and then she can experience the palace and experience the lavishness in it. Tetapi Daud di sini sadar bahwa ini adalah satu iniquity di hadapan Tuhan. Wash away all my iniquity, O Lord. And therefore David realized that it is his iniquity, so wash me from my iniquity, O Lord. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. For I realize of my transgression. Akan kesalahan dan bersihkan aku dari seluruh kesalahanku ya Tuhan. And cleanse me from all of my sin, O Lord. Ini adalah kalau kita melihat orang-orang Farisi juga adalah orang-orang yang demikian. And when we think about the Pharisees, there are also such people. Kita tahu orang-orang Farisi adalah orang-orang yang sangat baik secara luarnya. You know that the Pharisees are really good outwardly. Di luar mereka beribadah, di luar mereka memberikan persembahan, perpuluhan secara rutin, mereka berpuasa seminggu 2 kali. On the outside they worship God fervently, they give offerings so many times and regularly as well.
dan they fast and they twice a fast week. twice a week. Ya, saudara sekalian, tetapi Tuhan menegur orang Farisi dengan begitu kerasnya di dalam Matius pasal 24. But God rebuked the Pharisees so harshly in Matthew chapter 24. Engkau adalah orang yang munafik, yang seperti kuburan yang luarnya dilabur putih tetapi dalamnya penuh dengan kebusukan. You are hypocrites where your graves are white on the outside, but inside it's full of rotten things. Dan inilah kita juga perlu menyadari bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita bisa jatuh ke dalam iniquity yang seperti demikian. And we need to realize that we as Christians, we can also fall into the particular iniquity. Yaitu sepertinya di luarnya bagus tetapi di dalamnya twisted and bent and perverted. That is, on the outside is actually good, but then on the inside is twisted and perverted and bent. Saudara sekalian, biarlah kita sadar itu Tuhan melihat hati dan segala perbuatan di luar yang kelihatan baik, tetapi ketika hati kita tidak beres, maka itu adalah satu kesalahan, dosa yang besar di hadapan Tuhan. Brothers and sisters, do know that God look within the heart, no matter how good your outward look is, but God knows that you've committed things that displease Him. Dan kata yang ketiga yang Daud gambarkan pakai di sini adalah kata sin itself, dosa. The third word that David used is sin itself. Ayat yang keempat B, dan tahirkanlah aku dari dosaku. The second part of verse 2, cleanse me from my sin. Nah, kata dosa di sini dipakai adalah, kita tahu hamartia yang berarti adalah miss the mark atau miss the target. The word sin, we know it's hamartia, that means you miss the target. Jadi ini berbeda lagi. Ini adalah kata sin atau hamartia itu adalah ada target, ada titik di situ. Kita tahu kalau memanah ada target di tengah, maka kita miss the target, tidak persis di tengah. So the word sin, if we do it on a dartboard, it's like we miss the middle target. Targetnya adalah kehendak Tuhan, apa yang Tuhan ingin kita jalani, kita hidupi, kita pikir, kita rasakan. Itulah target yang Tuhan berikan kepada kita. The target is God's will on how He wants us to act, feel, and think. Target adalah mark, itu targetnya adalah segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan di dalam firman-Nya bagi kita untuk kita taati, untuk kita jalani di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. The target is whatever that God has given to us in His Word on how we should live our lives as His children. Tentu kalau saudara ditanya hari ini, apakah engkau sudah mentaati seluruh perkataan Tuhan? Of course, if you're asked this morning, have you obeyed all of the word of the Lord? Maka kita pasti harus mengaku bahwa banyak daripada firman Tuhan yang belum kita taati dengan sungguh-sungguh. Then we have to admit that we haven't obeyed everything fully. Biarlah kita boleh menyadari akan dosa kita di hadapan Tuhan. May we realize of our sin before the Lord. Dan salah satu pertumbuhan daripada kerohanian adalah kita semakin sadar dan semakin peka akan dosa-dosa kita. And one of the marks of spiritual growth is that we are more aware of our sin. Kalau saudara mengingat apa yang Paulus katakan di dalam hidupnya, dia mengatakan di hampir akhir daripada hidupnya yang tadi saya kutip bahwa di antara semua orang berdosa, akulah yang paling berdosa. If you remember what Paul said, and he said that out of all the sinners, I am the worst. Di dalam bagian sebelumnya, di dalam awal pelayanannya dia mengatakan di antara para rasul, berarti sedikit sekali orang itu, di antara para rasul, akulah yang paling kecil, akulah yang paling tidak berdaya. In the beginning of his ministry, Paul said that out of the apostles, which is actually a small group, that I am the least of all of them. Dan di dalam selanjutnya di dalam hidup Paulus dia mengatakan bahwa di antara orang-orang percaya, akulah orang yang paling tidak layak. And in the second part of Paul's life, he said that amongst the believers, I am the most unworthy. Dia melebarkan, membesarkan. Tadinya para rasul, sekarang orang-orang percaya. He expanded his circle from being the apostles to the believers. Tetapi di dalam akhir hidupnya dia mengatakan di antara orang berdosa, akulah yang paling berdosa. But then at the end of his life, he said, among all sinners, I am the worst. Waktu Paulus mengatakan hal itu bukan berarti dia hidupnya semakin rusak, dia semakin membunuh banyak orang, dia semakin berzina, dia semakin membohong, dia semakin melakukan segala dosa yang real. When Paul said this, it doesn't mean that he committed more of the certain evils that he committed, like persecution or murdering or even committing adultery. Dan kita mengetahui hidup Paulus semakin dia akhir hidupnya, semakin dia taat kepada Tuhan, hidupnya semakin suci, semakin berkorban bagi Tuhan, semakin banyak menderita karena nama Tuhan.
But we know in Paul's life, as he grows older and older, he's persecuted even more for Christ. He lives even more of a holy life for God. Secara objektif, secara kalau dibandingkan dengan orang-orang lain, bahkan dibandingkan dengan hidupnya yang dulu, Paulus adalah hidupnya sebenarnya lebih suci, lebih dewasa, lebih memuliakan nama Tuhan. Objectively, in comparison to other people and how he was in the past, he was more holy and he was glorifying God more and more. Tetapi mengapa di akhir daripada hidupnya, dia mengatakan di antara semua orang berdosa, akulah yang paling berdosa. But why, at the end of his life, he said, out of all the sinners, I am the worst? Dosa itu pertumbuhan iman kita adalah bertumbuh di dalam kesadaran yang makin besar akan dosa yang kecil di dalam hidup kita. Our spiritual growth is the increasing awareness of the little sins in our lives. Itulah salah satu tanda pertumbuhan iman kita. This is one of the marks of spiritual growth. Salah satu tanda bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang sejati. This is one of the marks that we are God's true children. Saudara sudah jadi orang Kristen berapa lama? Brothers and sisters, how long have you been a Christian? Apakah engkau semakin sadar bahwa engkau adalah orang yang berdosa yang memerlukan anugerah Tuhan? Do you realize more and more of how much you're a sinner and how much you need His grace? Apakah engkau semakin sadar bahwa di luar Tuhan, di luar Kristus, aku tidak dapat berbuat apa-apa? Do you realize more and more that apart from Christ, apart from God, that you are nothing? Apakah semakin sadar bahwa kalau aku dilepas dari Kristus, maka aku akan mati binasa. Karena itu aku semakin bergantung, bernempel kepada pokok anggur yang benar itu. Do you realize that apart from Christ, you will perish unless you lean on that true vine? Kesadaran itu adalah sebagai anak-anak Tuhan harus makin bertumbuh sehingga kita makin bergantung kepada Tuhan. This realization needs to increase so that we can lean more and more on God. Saudara silakan menjawab sendiri di hadapan Tuhan. Apakah saudara makin sadar aku memerlukan anugerah Tuhan? Brothers and sisters, answer before the Lord within your heart. Do you really need God's grace? Kesadaran yang makin besar dan menyadari bahwa juga dosa-dosa yang kecil kita makin membenci dan makin jijik terhadap itu dan menyadari betul aku semakin memerlukan Tuhan di dalam hidupku. An increasing realization that your little sins are so disgusting and perverse that you need God's grace. Itulah mengerti natur daripada dosa dan semakin menyadari kengeriannya dalam hidup kita. This is to understand the nature of sin and its depravity in our lives. Hal yang ketiga kita boleh renungkan arti daripada pertobatan yang sejati adalah ini. The third point in pondering upon the true nature of repentance is this. Bahwa menyadari bahwa dosa kita itu adalah dosa terutama, pertama-tama melawan Tuhan itu sendiri. To realize that sin, first and foremost, is going against God Himself. Ayat yang ke-6a, Daud berkata di sini. Verse 4, the beginning part. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Against you, you only have I sinned and done what is evil in your sight. Saudara sekalian, hal ini bukan berarti dia tidak bersalah kepada Batsheba, kepada Uria. Brothers and sisters, it doesn't mean that he's exempted from committing evil from Bathsheba and Uriah. Bukan berarti dia tidak bersalah terhadap orang tua Uria misalnya, yang anak satu-satunya itu dibunuh oleh dia. It doesn't mean he is exempted from Uriah's parents whose son was killed by Dia him. bersalah kepada semua orang itu. He was wrong before all of these people. Tetapi di sini Daud mengajar kepada kita satu hal yang penting. But here David is teaching us something that's important. Meskipun ketika kita berdosa, apalagi melakukan kesalahan kepada orang lain, melakukan kejahatan kepada orang lain, dan kita perlu meminta maaf, mengakui dosa kita, kesalahan kita kepada orang lain. And even though we sin and we do need to confess our sins in regards to the parties that are involved, Tetapi Daud mengajarkan kepada kita di sini, dosa itu terutama dan pertama-tama adalah melawan Allah dan kehendaknya. but David teaches us here that sin first and foremost is going against God and His will. Kalau kita berbicara hanya kita bersalah antara manusia, maka kita akan bisa memberikan banyak excuse di dalam kesalahan kita itu. If we talk about how we are only wrong before men, then we could justify and give excuses to our sin. Saya melakukan itu kepada kamu, meskipun itu saya tahu salah, tetapi saya melakukan itu karena kamu melakukan itu kepada saya.
I do this to you even though I know it's wrong is because you did that to me first. Kita akan bisa banyak memberi alasan karena kesalahan kita kepada orang lain. We can give so many excuses in what we do wrongly to other people. Tetapi ketika kita berhadapan dengan Tuhan, Tuhan yang telah menciptakan kita, Tuhan yang telah memberikan begitu banyak anugerah, maka seharusnya tidak ada alasan lagi sama sekali. But when we face God, our Creator, the one who redeems us, then we should know that there should be no excuses. Nathan Daud berkata kepada Nathan ketika ditegur oleh Nathan, maka dia berkata, aku telah berdosa kepada Tuhan. David said to Nathan after Nathan rebuked him, saying, I have sinned against the Lord. Saudara sekalian, sampai saudara dan saya, manusia di dalam dunia ini, menyadari bahwa aku telah berdosa kepada Tuhan, maka tidak mungkin ada pertobatan sejati. Brothers and sisters, until you and I realize that we have sinned against the Lord, there will be no true repentance. Kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita memang akan merugikan diri kita dan orang lain sekeliling kita. Our sin and wrongdoings will indeed cause great loss for us and for other people around us. Tetapi sampai kita menyadari segala dosa yang saya lakukan itu sesungguhnya ultimately saya berdosa melawan Tuhan. But until we realize that all of the sin that we commit is actually great transgression against God, Sampai kita menyadari hal itu, maka tidak akan ada pertobatan yang sejati. until we realize that there will be no true repentance. Yang keempat, kita melihat mengikuti pemikiran itu bahwa pertobatan yang sejati adalah kita tidak lagi memberikan alasan apapun. The fourth point, following up from the third point, is that we will give no more excuses. Ayat yang ke-6b bagian kedua di situ mengatakan, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. The second part of verse 4, so that you may be justified in your words and blameless in your judgment. Mengakui, sadar bahwa semua adalah dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan yang patut menerima hukuman Tuhan. To confess that all sin deserves God's punishment, Bahwa aku adalah seorang yang layak dihukum oleh Tuhan. that I'm worthy to be punished by God. Karena aku bukan hanya berdosa terhadap manusia, tapi aku telah berdosa dan melawan Tuhan. Because I do not only sin against man, but against God. Kita mengetahui kesalahan kita kepada siapa kita bersalah itu semakin membuat kita semakin besar dosa dan tanggung jawabnya. We know that the more we sin, the greater the responsibility of that sin is. Kalau kita tendang, waktu kita jalan ada anjing di pinggir jalan dan kita tendang anjing itu, When we walk and then there's a dog on our path and we kick the dog, itu suatu kesalahan, itu inhuman, orang Inggris mengatakan, tidak berperi kebinatangan. that's a great wrongdoing, because then you would say that is not humane but animal way. Tetapi kalau engkau tetapi kalau engkau menendang bukan anjing tetapi menendang temanmu, itu jelas kesalahan yang lebih besar. But if you don't kick a dog but kick your friend, that's of course a greater transgression. Tetapi kalau engkau menendang nenekmu, itu pasti jauh lebih besar But if you kesalahannya. kick your own grandma, then there's a greater wrongdoing. Tapi kalau engkau berdosa menendang Tuhan, berapa besar dosa kita? But if you kick God, then how great must your sin be? Saudara sekalian, maka Alkitab mengatakan dosa kita tak terbatas karena kita melawan Allah yang tak terbatas. Brothers and sisters, we can say that our sin is limitless because our God is a limitless God. Maka ketika kita sadar akan dosa kita melawan Tuhan, kita tidak ada lagi excuse dan kita harusnya sadar bahwa aku layak menerima hukuman apapun yang Tuhan berikan kepadaku. And therefore, when we sin, we should realize that there can be no more excuses and that we deserve the punishment that God will give us. Saudara, saya ajak saudara bertanya, menguji hati saudara sendiri. I ask you to test this in your own hearts. Apakah engkau akan rasa Tuhan itu tidak adil jika Tuhan katakan engkau harus masuk neraka Will you feel that karena dosamu? God is unfair if He said to you that you deserve to enter into hell because of your sin? Kalau Allah biarkan kau masuk ke neraka, That God lets you or allows you to enter into apakah hell? engkau akan marah dan protes kepada Allah? Will you be angry and protest? Saudara sekalian, biarlah kita menyadari memang itulah yang seharusnya aku terima di luar anugerah dan belas kasihan Tuhan. May we realize that that is something we deserve to receive
outside of God's grace and His forgiveness. Dan itulah pertobatan yang sejati, harus menyadari, mengakui sampai titik seperti itu. And that is true repentance, to delve deeper up to that point. Dan yang kelima terakhir, And the fifth and last point, pertobatan yang sejati adalah menyadari bahwa dosa itu bukan hanya perbuatan, tetapi adalah kondisi diri hati kita. to realize that sin is not only an action but our state of self. Ayat ke-7 mengatakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Verse 5, it is said, "Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin did my mother conceive me." Saudara sekalian, inilah kita harus menyadari dosa itu bukan hanya segala perbuatan-perbuatan kita, itu termasuk dosa yang melawan Tuhan. We need to realize that our sin are indeed in our actions because they are against God. Tetapi bukan lebih parah, lebih dalam daripada itu, dosa itu adalah diriku sendiri yang berbuat perbuatan-perbuatan dosa itu. But even worse and deeper than that, it is we ourselves that are sin itself that commit all these deeds. Ini adalah perbedaan antara pohon dan buah. This is the difference between the tree and the fruit. Persoalan kita bukan hanya buah-buah yang busuk, yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang dihasilkan oleh pohon. Our problem is not only the rotten fruit that is produced by the tree, Tetapi pohon itu sendiri adalah sudah rusak dan sampai ke akar-akarnya. but the tree itself is rotten and broken till its very roots. Inilah perbedaan antara being dengan doing. This is the difference between being and doing. Menyadari bahwa dosa itu bukan hanya apa yang kita lakukan, tetapi being, myself, diriku adalah orang yang berdosa sehingga aku berbuat dosa. To realize that sin is not only what we do, but we ourselves is sin, and therefore we produce this fruit. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Ini mirip dengan kesadaran daripada Paulus yang mengatakan dalam Roma pasal 7, aku adalah manusia celaka. Aku adalah manusia celaka. Siapa yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? This is very similar to what Paul confessed in Romans chapter 7. Wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? Tetapi syukur kepada Allah dalam Yesus Kristus yang telah menyatakan anugerahnya kepadaku. But thanks be to God in Jesus Christ who gave His grace to me. Saudara sekalian, karena itu kalau kita mengerti akan paling sedikit 5 pengertian pertobatan yang sejati ini, And therefore, when we understand the 5 points of true repentance dan mengerti berapa mengerikannya dosa di hadapan Tuhan, and see how terrifying sin is before God, maka satu-satunya permohonan yang kita bisa katakan kepada Tuhan adalah seperti Daud yang berkata di dalam ayat yang ketiga, "Have mercy on me, O God." then the only plea that we can give to God is in what David said in verse 1, "Have mercy on me, O God." Dan yang menarik adalah Daud berkata, "Kasihanilah aku ya Tuhan menurut kasih setiamu." And what's interesting is that David said, "Have mercy on me, O God, according to your steadfast love." Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. According to your abundant mercy, blot out my transgressions. Ini sesuatu yang penting di dalam pertobatan yang sejati. This is important in true repentance. Bukan saja menyadari dosa kita yang besar melawan Tuhan, dosa kita yang menjijikkan, dosa kita yang patut menerima, aku yang berdosa patut menerima hukuman dan murka Tuhan. Not only to realize how treacherous our sin is and how we deserve God's punishment to the utmost, Karena kalau kita berhenti sampai di situ, because if we stop there, maka kita tidak ada pertobatan yang sejati. then there will be no true repentance. Kalau berhenti sampai di situ, If we stop there, maka yang terjadi adalah despair dan putus asa dan tidak adalah pengharapan lagi. then there will only be despair and no hope. Pertobatan yang sejati adalah meninggalkan dosa yang menjijikan itu dan berbalik kepada Tuhan dan berkata, "Have mercy on me, O Lord, because of your unfailing love." To repent is to leave our abominable sins and return to God and said, "Have mercy on me, O Lord, according to your unfailing love." Bukan hanya menyadari bahwa kita telah berdosa kepada Tuhan, tetapi kita datang kepada Tuhan yang kepadanya kita telah berdosa. Not only to realize that we have sinned, but knowing that it is before God that we have sinned. Dan kita tahu Dia adalah Tuhan yang penuh belas kasihan, Tuhan yang penuh dengan kasih setia dan besar akan rahmat-Nya. And that we know that it is a God full of abundant love and steadfast mercy. Saudara mungkin pernah mendengar akan
kisah daripada William Carey. You might have heard of the story of William Carey. Bagaimana dia salah satu pengkhotbah terbesar, penginjil terbesar sepanjang sejarah. How he's one of the greatest evangelists and preacher in history. Dan satu kali dia berkhotbah di satu tempat, memberitakan akan Injil, mengkhotbahkan akan manusia bertobat, manusia berdosa bertobat dan kembalilah kepada Tuhan. And once he preached about the gospel, saying, "Repent and return to the Lord." Dan setelah dia selesai berkhotbah, dia turun dari mimbar. And when he finished preaching, he went down the altar. Dan dia kemudian dihampiri oleh seorang yang baru yang mengikuti akan kebaktian itu. And then he was approached by a person who attended the service. Dan mengatakan dan bertanya kepada William Carey, Pastor William Carey, betulkah Tuhan akan mengampuni dosa kalau saya sungguh-sungguh bertobat? And this person asked Pastor William Carey, "Will God truly forgive my sins?" Ya betul, Tuhan akan mengampuni dosamu kalau engkau sungguh-sungguh bertobat kembali kepada Dia. Yes, God will forgive your sin if you truly repent. Apakah betul Dia akan mengampuni dosa? Seberapa besar dosa yang telah saya lakukan? Is it true that he will forgive no matter how great the deed that I've committed? William Carey mengatakan betul, Tuhan akan mengampuni seberapa besar dosa yang telah kau lakukan. And William Carey replied, "Yes, God will forgive even the greatest sin that you've committed." Maka dia mengundang Bapak William Carey, bolehkah saya mengajak kamu ke tempat saya? And then he invited Pastor William Carey, saying, "Could you come over to my place?" Dan kemudian dia dibawa ke satu tempat yang besar dan dia masuk ke tempat itu. And so he was brought to a big building and into the place. Ternyata itu adalah tempat kasino yang di mana orang sedang bermain judi di situ. And apparently the place that he brought to was the casino where people were gambling. Dan dia mengatakan tempat ini, kasino ini adalah punya saya. And he said, "This casino is mine." Dan saya tahu saya bangun kasino ini, saya dapat keuntungan yang besar. And I know that when I built this casino, I gained lots of profit. Dan saya tahu, tapi sekali saya juga tahu melalui kasino ini banyak keluarga-keluarga menjadi rusak, banyak orang-orang menjadi miskin, banyak orang-orang menjadi hutang besar, banyak orang-orang bunuh diri karena hutang yang mereka tidak bisa bayar. But I also know through this casino, people enter into poverty. There are people who commit suicide and other things that happen because they cannot repay their debt. Apakah Tuhan masih bisa mengampuni saya? Can God still forgive me? William Carey mengatakan, iya. Kalau kau mengakui dosamu, bertobat, meninggalkan dosamu, Tuhan akan mengampuni dosamu. William Carey said, "Yes, if you repent and leave your sins, then God will forgive you." Dan pria ini membawa William Carey masuk lebih dalam, ke dalam ruangan yang lebih dalam. And this man brought William Carey into the deeper parts of the building. Dan masuk ke satu ruangan yang besar lagi. And they entered into another big room. Dan di situ adalah ternyata banyak pelacur-pelacur yang sedang menjajakan dirinya. And there were many prostitutes that are showing themselves. Dan ada di bagian daerah lain lagi ada orang-orang yang sedang teler, sedang minum, sedang mabuk-mabuk dan juga sedang sedang memakai drug di situ. And on one part of the room, some people were high because they were consuming drugs and other kinds of things. Dan dia mengatakan tempat ini juga adalah milik saya. And he said, "This place is also mine." Saya semua mucikari para prostitut ini ada bekerja di bawah saya. All these prostitutes work under me. Dan semua drug itu juga saya punya hubungan dengan para drug dealer dan mereka supply di sini dan menghancurkan begitu banyak orang. And all of these drugs, I am in relation with the drug dealers and how we destroy a lot of people's lives because of that. Apakah Tuhan masih bisa mengampuni dosa saya? Can God still forgive me? Maka William Carey mengatakan, ya, Tuhan masih bisa mengampuni dosamu kalau engkau bertobat dan meninggalkan dosamu. William Carey then replied, "Yes, God will forgive you if you repent and leave your sin." Lalu pria ini bawa masuk ke ruangan yang lebih dalam lagi. And the man brought William Carey into a deeper part of the building. Yang masuk ke dalam tempat tinggalnya, rumahnya. And it is actually his own house. Dan di situ kemudian masuk ke satu ruangan yang bagus sekali, yang mewah sekali. And then they entered into a lavish house. Dan mereka melihat ada satu wanita yang sedang menghadap ke sebelah sana. And they see one lady who's facing on a certain direction. Dan dia memanggil perempuan itu. And he called that lady. Dan perempuan itu berbalik. That lady turned her head. Dan perempuan itu rusak sebelah mukanya. And half part of the lady's face is destroyed.
Dan dia mengatakan, Bapak William Carey dia adalah istri saya. And he said, Pastor William Carey, that woman is my wife. Dan kira-kira 1 minggu yang lalu saya marah sekali sama dia. Around a week ago, I was furious. Dan saya hajar seluruh tubuhnya dan mukanya. And I punched and beat her body up, including her face, Sampai hancur sebelah daripada mukanya. until half of her face is destroyed. Dan dia bertanya, apakah Tuhan masih bisa mengampuni saya? And he said then, can God still forgive me? Dan kemudian William Carey berbalik dan kepada orang itu dan memegang bahu orang itu. And then William Carey turned to the man and held on his shoulders. Dan dia mengatakan, kamu memang orang yang biadab. And he said, you are a wretched man. Kamu adalah orang yang layak masuk neraka. You deserve to enter into hell. Tetapi ya, kalau engkau bertobat sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mengampuni akan dosamu. But yes, if you truly repent, then God will forgive your Kalau engkau sin. meninggalkan dosamu, ya Tuhan akan mengampuni dosamu. If you leave your sin, then yes, God will forgive you. Saudara sekalian, inilah yang kita boleh mengerti, belajar daripada doa dari Daud. Brothers and sisters, this is what we can learn from the prayer of David. Daud tahu bahwa Allah adalah Tuhan yang penuh kasih setia dan rahmat. David knew that God is a God who is full of steadfast love and grace. Meskipun dia sadar dia telah melakukan dosa yang begitu besar di hadapan Tuhan. Though he realized that he committed such great sin before God, Meskipun dia sadar dia adalah orang yang selayaknya menerima murka dan hukuman daripada Tuhan. though he realized that he is fully deserving of God's wrath and punishment, Tetapi dia tetap datang kepada Tuhan karena dia tahu Tuhan adalah Tuhan yang penuh rahmat dan penuh belas kasihan. but he still comes and returns to God, for he knows that God that is a God full of steadfast love and Mengapa mercy. Daud di dalam pengakuan dosanya masih datang kepada Tuhan dan berkata, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Why did David still return to God and say and pray in his prayer, have mercy on me, O God, according to your steadfast love and your abundant mercy? Karena Daud mengenal siapa Tuhannya. Because David knows who his God is. Karena Daud mengalami akan kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan yang besar di dalam sebelumnya. Because David experienced God's steadfast love and mercy in the past. Kita sudah mengetahui bagaimana itu adalah bagian daripada teguran Nathan kepada Daud. We know how that is a part of Nathan's rebuke to David. Bagaimana Allah telah memberikan segala sesuatu, memberkati Daud, memimpin Daud, memberi begitu banyak kesuksesan di dalam hidup Daud. How God has given all kinds of blessings to David, including his position and also his house and all the other things. Itulah juga yang menghancurkan hati Daud karena dia sadar betapa Tuhan yang penuh rahmat belas kasihan, tetapi dia sudah melawan Tuhan, berdosa terhadap Tuhan yang begitu mengasihi dia. That is also what crushed David's heart, knowing how God has been so faithful to him and showing him this steadfast love, and he transgressed against this God. Saudara sekalian, kalau Daud mengerti akan rahmat Tuhan, belas kasihan Tuhan, sehingga dia sungguh-sungguh bertobat ketika ditegur akan dosa dan kesalahannya. Brothers and sisters, if David understood the depth of the steadfast love of God, even when he committed the sins, Sesungguhnya engkau dan saya telah diberikan anugerah yang lebih besar daripada apa yang Daud telah terima. truly you and I have been given an even greater grace than what David had received. Karena Tuhan telah menyatakan kasih-Nya yang terbesar bagi kita melalui kematian anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, bagi saudara dan saya. Because God showed his greatest love in his son that died on the cross. Saudara sekalian, di dalam retreat kemarin saya membahas akan pengertian tentang kasih dari 1 Korintus pasal yang ke-13. Brothers and sisters, during the retreat, I talked about the aspect of love from 1 Corinthians chapter 13. Dan salah satu poinnya adalah ayat yang ketiga yang mengatakan, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu, bahkan aku menyerahkan tubuhku untuk dibakar, kalau tanpa kasih maka tidak ada artinya sama sekali. And one of the point being in verse 3, if I give away all I have, and if I deliver up even my body to be burned, but have not love, I gain nothing. Aku tidak ada faedahnya, aku tidak ada keuntungan apa-apa, I am nothing, kalau bahkan aku memberikan tubuhku untuk dibakar. There's no use, nothing, even if I give up my body to be burned. Saya sharing dan saya berpikir
Bagaimana orang, bukankah itu the greatest act of love? Ketika orang menyerahkan dirinya bagi orang lain untuk dibakar. Bagaimana itu bisa dilakukan seorang tanpa kasih? I shared and I thought about this, that how is it possible that a person deliver up their body to be burned when that is the greatest act without love? Maka kalau kita saya memikirkan lebih lanjut, maka sebenarnya sesungguhnya terjadi seringkali orang betul-betul rela menyerahkan nyawanya untuk dibakar, untuk diledakkan seperti para teroris itu, tapi tanpa kasih. And they are nothing, they gain nothing. And I thought deeper into it, there are people who do that, who explode themselves like the terrorists, that they gain nothing at the end. Tetapi bukan hanya itu. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, sesungguhnya juga ada contoh seseorang yang melakukan hal yang hampir mirip dengan pengertian seperti demikian, ingin menyerahkan nyawanya, tetapi tanpa kasih. And not only that, in the Bible, there's actually one character who committed a very similar deed in wanting to give up their life, but without love. Masih di dalam rangka Paskah kita mengingat salah satu orang yang begitu berubah dan begitu dampak menyentuh perubahan yang dahsyat terjadi di dalam kematian dan kebangkitan Kristus adalah Rasul Petrus. It is within the scope of Easter where a person who experienced this drastic change is he himself, the Apostle Peter. Kita mengetahui Petrus adalah seorang yang mengatakan sebelum Yesus disalib bahwa aku akan menyerahkan nyawaku bagimu. We know that Peter said before Christ was crucified, saying, I will give my life for you. Kalau yang lain meninggalkan kau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau, bahkan rela mati bagimu. Even if everyone leaves you, I will never ever leave you, and I'm even willing to die for you. Tuhan Yesus memperingatkan Petrus sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Then Jesus Christ reminded him that before the roosters crows, you will deny me 3 times. Dia menegaskan, aku tidak mungkin menyangkal engkau. And then Peter emphasized again, I will never deny you. Aku rela mati bagimu. I'm willing to die for you. Dan kita kemudian mengetahui dan kita seringkali fast forward dan melihat bahwa Petrus gagal di dalam apa yang sudah dia katakan. And then we put things in fast forward, and Peter failed in whatever he said. Dia akhirnya menyangkal betul-betul 3 kali sebelum ayam berkokok. In the end, he actually denied Christ 3 times before the rooster crowed. Tetapi sesungguhnya ada sesuatu yang terjadi di antara komitmen yang Petrus katakan, sumpah yang dia katakan, sampai dia akhirnya menyangkali Yesus 3 kali. But there's actually something that happens from the moment where Peter said that he will not deny Christ 3 times up to the point where the rooster crowed. Sesungguhnya Petrus bukanlah seorang yang ngomong besar. Peter isn't actually a flatterer or a big mouth. Dia bukanlah orang yang hanya mengatakan kalimat tetapi tidak sungguh-sungguh memaksudkannya. He isn't someone who says things without meaning to do so. Dia sesungguhnya ada peristiwa di tengah-tengah 2 peristiwa itu yang menyatakan Petrus sungguh-sungguh memaksudkan apa yang dia katakan. There's an event between the 2 events that showed that Peter truly meant what he said. Saudara mengingat di Taman Getsemani, Do you remember in the Garden of Gethsemane? ketika Tuhan Yesus akan ditangkap oleh ciuman Yudas dan tentara-tentara yang datang akan menangkap dia. When Jesus was nearly captured by the betrayal of Judas and all the troops, Apa yang dilakukan Petrus? what did Peter do? Petrus mencabut pedangnya Peter sheathed his sword. dan dia ingin membunuh salah seorang daripada tentara yang ingin menangkap Yesus. He took out his sword and wanted to kill one of the soldiers who came. Itu pasti pengertiannya adalah Petrus mencabut pedang ingin membunuh salah seorang itu. Peter took out his sword with the purpose of wanting to kill that soldier. Hanya untung saja tentara itu mungkin evade dan menghindar sehingga kupingnya yang kena. And it was a good thing that the soldier evaded that attack, that only the ear was cut off. Waktu Petrus melakukan itu, And when Peter did that, dia sedang membuktikan bahwa aku rela mati bagimu. he was proving to himself and to the others that I'm willing to die for you. Dia hanya Petrus, di situ hanya Petrus yang bawa pisau. And in that situation, only Peter brought a sword. Tetapi banyak tentara-tentara yang datang situ dengan senjata, dengan pentungan, dengan pedang dan sebagainya. But the rest of the troops actually brought weapons and all kinds of things with them. Dia hanya beberapa orang saja di situ. There were only a few people there. Dan yang melawan hanya Petrus. And the one who fought for Jesus is only Peter. Petrus waktu mencabut pedangnya ingin membunuh salah satu tentara itu, dia sedang
mengatakan, aku betul-betul rela mati bagimu. So when Peter took out the sword and attacked the soldier, he actually meant in him saying that I'm really willing to die for you. Tetapi yang menggoncangkan Petrus adalah perkataan daripada Tuhan Yesus. But what shook Peter was what Jesus Christ said. Tuhan Yesus mengatakan, sarungkan pedangmu Petrus. Jesus Christ said, put back your sword, Peter. Tidak tahukah kamu, aku hanya perlu satu kata saja, berteriak, help, maka akan 12 laksa malaikat turun melindungi kita. Do you not know that with one word, help, 12 legions would come and save us? Tapi hari aku datang justru untuk saat ini. But I have come for this hour. Sarungkan pedangmu Petrus. Put back your sword, Peter. Aku tidak membutuhkan engkau mati bagiku. I do not need you to die for me, Bahkan sesungguhnya aku yang akan mati bagimu. even when in fact I am the one who will die for you. Karena itu saudara sekalian, di akhir kitab Yohanes, di dalam Yohanes pasal 21 ketika Tuhan Yesus bangkit, dia datang kepada Petrus dan bertanya kepada dia. That's why, brothers and sisters, at the end of John chapter 21, Jesus Christ came to Peter and asked Peter. 3 kali Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 3 times Jesus Christ asked Peter, do you love me? Itulah perkataan yang sangat penting di dalam hidup Petrus. These are extremely important words in Peter's life. Mengerti bahwa engkau perlu mengerti kasihku terlebih dahulu. Kau perlu mengerti aku mati bagimu. Barulah engkau bisa mengasihi aku dan melayani aku. To understand that, to know that I've loved you first, that I would die for you first, then you can serve me. Kalau engkau menyerahkan nyawamu, rela mati, tapi engkau tidak mengerti kasihku kepadamu, maka engkau sama sekali tidak ada artinya pengorbananmu itu. If you want to give your life without knowing my love, then there's no point in you dying. Ketika engkau sudah mengerti aku yang mati bagimu, maka sekarang engkau perlu meresponi akan kasih yang Tuhan sudah berikan kepadamu. Once you understand how I have died for you, now it's your turn to respond on the love that is shown to you. Apakah engkau mengasihi aku, Simon, anak Yohanes? Will you respond, Simon? Apakah engkau mengasihi aku, Simon, anak Yohanes? Will you respond to me, Simon, son of John? Apakah engkau mengasihi aku, Simon, anak Yohanes? Do you love me, Simon, 3 son of kali, John? 3 kali Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, dan 3 kali Petrus mengatakan, ya benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. 3 times Jesus asked, and 3 times Peter replied, yes, Lord, you know I love you. Barulah Tuhan Yesus mengatakan, barulah sekarang engkau boleh melakukan perintahku, kehendakku, gembalakanlah domba-dombaku. Only then, Jesus replied, only then you can serve me and then feed my sheep. Saudara sekalian, engkau dan saya adalah orang-orang yang diberi anugerah yang lebih besar dari apa yang Daud telah terima. Brothers and sisters, you and I are given an even more abundant grace than what David had received. Karena kita telah dibukakan oleh Tuhan lebih lengkap akan kasih Tuhan yang besar, rahmatnya yang terbesar di atas kayu salib bagi yang telah menebus dosa kita melalui kematiannya bagi kita. For we are given a more complete picture on the Son of God who died for us for our sins. Karena itu biarlah ketika kita hari ini kita dan hidup kita selanjutnya, kita boleh sungguh-sungguh bertobat dan datang kepada Tuhan, minta belas kasihan Tuhan karena kasih setianya, karena rahmatnya yang besar. Therefore, today as we live our lives from now on until onwards, ask God for repentance and to live according to His steadfast love and mercy. Menyadari bahwa bukan kita yang mengasihi Dia, tetapi Dia yang telah mengasihi kita terlebih dahulu. To realize that it is not us who loved Him, but He who loved us first. Dan baru dengan demikian, kita boleh mengikut Tuhan, melayani Tuhan, mentaati kehendak-Nya, mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita. And only then we can follow, serve, obey, and love Him wholeheartedly. Dan barulah semua perbuatan kita boleh berkenan dan diterima oleh Tuhan. And only then our actions can be accepted by God. Karena kita sekarang mengasihi, melayani Dia, karena mengerti terlebih dahulu, Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita. Because now we serve and love Him, knowing He did all of that first. Marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh bertobat, Let us become God's children who truly repent, meninggalkan dosa, dan datang kepada Tuhan, melayani, mengasihi, dan memuliakan Dia. to leave our sin, to come, serve, and glorify Him in our lives. Mari kita berdoa. Let us pray.
I invite everyone to stand and we sing, I surrender all, I surrender all. I surrender all, I surrender all to Thee, my blessed Savior, I surrender all. Say it one more time to God, our Savior. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior, I surrender all. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar hari ini. Our Father in heaven, we give thanks for the word that we have heard this morning. Kami bersyukur firman yang Kau berikan kepada kami yang telah dituliskan sebagai doa pertobatan daripada hamba-Mu Daud. We give thanks that the word of God that's being preached to us today is David's prayer of repentance. Biarlah apa yang kami telah baca dan dengar hari ini boleh sungguh-sungguh membawa pertobatan yang sejati di dalam hati kami yang paling dalam. May whatever we have heard and read today, may it truly bring forth true repentance in the deepest part of our heart. Tuhan, ampunilah dosa kami dan sucikanlah kami dari segala kejahatan kami. Lord, please forgive our iniquities and cleanse us from all sin. Dan kami biarlah boleh datang kepadamu Tuhan yang penuh rahmat, penuh belas kasihan, penuh kasih setia. And may we come before you, a Lord full of steadfast love and mercy. Tolonglah kami ketika kami berdosa, kami tidak lari daripada diri-Mu ya Tuhan. Help us that when we sin, may we not run away from you, Tapi kami boleh datang dan berseru memohon belas kasihan dari Tuhan. but to come and cry and beg for your forgiveness. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Thank you, Lord, for today. Sucikan kami dan pimpinlah seluruh umat-Mu di tempat ini untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan seumur hidup kami. Cleanse and guide us, O Lord, in the people in your place that we may serve you wholeheartedly. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon dan bersyukur. In our Lord Jesus Christ, who we plead and give thanks. Amin. Amen.